Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Halo, bagaimana kabarnya di sana yang lagi nonton Go Healthy? Kami kembali menyapa Anda. Apa kabar semuanya? Saya Coki Sitohang dan inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, di program ini kami akan mengupas tuntas seputar masalah kesehatan dan memberikan solusinya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah serius kesehatan, misalnya diabetes, kolesterol, serangan jantung, selalu punya wadah solusi. Tapi kita harus dengar dulu cerita orang yang nanti akan kami undang sebagai narasumbernya. Dan sebelum narasumber kami undang, terlebih dahulu kami perkenalkan, inilah ketiga panelis kita hari ini. Inilah panelis kami, ada Mas Boyke Dianugraha, di sini juga ada Mbak Rita Ramayulis, dan juga Mas Nurman Saputra. Tepuk tangan buat mereka. Izinkan saya untuk menceritakan sekelumit mengenai narasumber. Beliau adalah orang yang dulunya sulit banget mengatur pola makan. Kenapa susah? Ya karena makanan yang sering kita konsumsi yang biasanya enak-enak itu kan pasti berlemak ya. Bersantan ya dan goreng-gorengan. Padahal kita tahu banget risiko kolesterol tinggi ada di sana. Beliau juga adalah orang yang memeriksakan kesehatan ke dokter, ke laboratorium. Ternyata betul kadar kolesterolnya sangat tinggi. Jadi pemirsa tolong hati-hati, kita akan belajar dari narasumber kita. Inilah Yahya Sunario. Pak Yahya, welcome back. Silahkan di kursi panasnya. Pak Yahya tapi punya masalah dengan kolesterol ya waktu itu? Dulu punya masalah, wah ini bisa pegel loh semuanya. Coba ceritakan. Yang namanya kepiting tuh enak gak? Udang enak gak? Enak banget. Saya pemilih banget. Ini adalah kejahatan saya kalau sudah kuliner keluar, ini pasti akan saya santap semuanya. Tambah gulai otak nggak? Nah, itu lebih-lebih lagi. Makanan Padang, gulai otaknya enak sekali. Minumnya apa? Minumnya wine. Nah, Kan itu ada keluhan dong dari situ kan ya? Berapa angkanya waktu diperiksakan ke dokter? Periksa ke dokter nggak Pak Yahya? wah dulu sering periksa ke dokter, mau nggak mau. Apalagi kalau sudah habis makan, pegel semua. Buru-buru ke lab periksa. 200 lebih. Kalau kadar kolesterol itu di atas 200, itu bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya serangan jantung gitu. Jadi pemirsa di rumah juga harus tahu nih bahwa jangan sepele dengan kolesterol yang oh ya kolesterol saya ya ini cuma segini nih gitu, 200 kurang dikit gitu. Tapi ketika gaya hidupnya seperti Pak Jaya ya kan, ketika dia sibuk kemudian mengatur pola makannya tidak bisa, maka kadar kolesterol itu bisa meningkat seiring dengan kita sering makan makanan yang jorok istilahnya. Nanti dijelasin tuh sama Mbak. Pak Yahya takut nggak? Kalau awal-awal kalau makannya nggak takut, tapi begitu udah periksa 200 walaupun lebih sedikit, terus dibilangin, Pak tinggi-tinggi amat, nggak boleh tinggi-tinggi bahaya loh, nanti kena jantung kena ini, langsung mikir, takut kan? Begitu ketemu makanan enak lagi, apakah kita mau diem nggak makan? Ya makan juga. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kolesterol itu kan memang zat yang secara alami ada di tubuh kita gitu kan ya. Jadi tubuh akan membentuk kolesterol itu untuk kebutuhan-kebutuhan kesehatan lainnya gitu ya. Termasuk kolesterol itu sebagai sumber energi juga bisa. Jadi banyak keperluannya. Nah, tetapi kolesterol ini kalau kita datangkan dari luar secara berlebihan maka angkanya tentu meningkat. Nah, ketika tinggi sangat mungkin dia nanti tertimbun di pembuluh darah kita. Itulah yang kemudian menyebabkan terjadi risiko penyakit jantung tadi. Setelah makan-makan begitu ada olahraga nggak? Ya, gimana Pak Yahya? Kalau dulu ya banyak olahraga saya, masih sering olahraga. Apalagi masa-masa pandemi saya tiap hari olahraga. Ya. Tapi kemudian Tapi balik kayaknya lagi kalah, berkurang. Mas. Tapi kalah dengan jumlah olahraganya. yang dimasukkan. Dan yang kalian kita takutkan kalau terjadi si kolesterol itu di pembuluh darah, kata Mbak Rita, kemudian dia menyumbat, tergantung menyumbatnya di mana. Di sini ya bisa jadi stroke, di jantung bisa jadi serangan jantung, ya kan? Karena si kolesterol itu kan mengakibatkan kekentalan darah. Betul. Tadi Bapak bilang keluhannya adalah hanya di belakang di pundak saja. Sudah ada belum keluhan ke jantung dan lain sebagainya? Bukan jantung, tapi kalau sudah pundak sampai ke seluruh punggung dan kemudian ada semutan kecil-kecil, itu udah kerasa itu. Dokter bilang katanya hati-hati itu nggak boleh seperti itu.
Jangan sampai kena ke jantung. Baru langsung mikir lagi. Berarti ini serius. Tapi tadi Pak Yahya juga ngomongin tentang kesehatan, makanan, olahraga, mesti juga ada penyeimbang yang lain. Tadi Bapak bilang ada kata teknologi. Bapak menggunakan teknologi itu, apakah itu teknologi laser, Pak? Ya, Setelah Pak Yahya menggunakan teknologi laser, apakah Bapak masih merasakan hal-hal keluhan tadi? sejauh kalau kita menggunakannya teratur, itu akan sangat membantu. Tidurnya bisa lebih enak, badannya jadi ringan. Iya. Itu luar biasa sekali. Jadi sakit kepala kecil-kecil juga hilang. Jadi sebelum Bapak pakai teknologi laser, tidur Bapak agak bermasalah? Ada gangguan, tetapi setelah menggunakan itu karena sirkulasi darah kita sudah mulai lancar, maka otomatis ya kepala kita nggak berat, nggak ada pening-peningnya, tidurnya enak, dan ya badan kita jadi ringan. Menarik sekali, menarik sekali. Barusan Pak Yahya ngomong perbedaan yang signifikan setelah menggunakan teknologi laser. Ini harus kita gali lagi pemirsa. Mohon tetap bersama kami untuk obrolan selanjutnya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Kami semangat, Anda juga harusnya lebih semangat lagi sebagai penonton. Karena saat ini Anda sedang dicerahkan. Kita semua sebenarnya mendapat bagian yang baik dari obrolan sehat ini di Go Healthy. Jadi pemirsa, Pak Yahya ini udah pakai teknologi laser. Keluhan yang paling utama itu ada di pundak, di punggung bagian belakang. Dan itu dengan angka kolesterol yang tinggi. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Yahya ini adalah sebenarnya alat kesehatan yang tepat untuk menolong dia. Jadi teknologi lasernya itu adalah teknologi laser khusus untuk darah. Ketika si teknologi laser itu dinyalakan, bisa mengubah kolesterol itu menjadi energi di bagian daripada inti sel namanya mitokondria. Akibatnya apa? Kadar kolesterolnya turun dan energinya meningkat. Makanya dia tetap kelihatan tuh, seger banget kan. Hampir 60 loh. Iya. Karena apa? Tidurnya juga nyenyak, iya kan? Oke. Karena ketika teknologi laser itu dinyalakan, maka hormon melatonin yang pada usia-usia di atas 50 itu sudah mulai berkurang, diaktifkan kembali sehingga tidurnya menjadi lebih nyenyak. Akibatnya apa? Akibatnya bangun-bangunnya segar. Pada dasarnya kolesterol itu ada yang didapat dari luar ketika kita makan seperti makan berlemak, itu di sana pasti ada kolesterolnya ya, karena ketika kita makan kolesterol itu maka kolesterol akan naik, kadar kolesterol di dalam darah itu naik. Normalnya dia akan diproses di dalam sel kita, terutama di mitokondria dan lisosom. Pada suatu keadaan si pabrik ini nanti akan makin lama dia akan menjadi kurang aktif. Otomatis kadar kolesterol yang beredar di dalam darah, karena kan nggak semuanya diserap dong, gitu. Itu akan tetap beredar di dalam darah dan tidak menjadi energi. Otomatis yang terjadi adalah energi menjadi turun. Ya. Nah, teknologi laser itu sendiri itu membantunya di mana? Mengaktifkan kembali si mitokondria sehingga penyerapan kolesterol itu menjadi lebih meningkat dan pengubahan kolesterol menjadi energi itu menjadi meningkat. Jadi energinya meningkat, kolesterol di dalam darah itu menurun. Jadi mantap. seperti itu. Tujuan kita makan adalah untuk mendapatkan energi nih Mbak Rita. Betul. Supaya kita bertenaga bisa aktivitas. Tapi makanan juga nggak bisa semuanya yang kolesterol tinggi. Ada nggak jenis makanan yang justru bisa menurunkan kadar kolesterol? Tentu saja ada. Makanan itu memang komplit banget ya. Di makanan itu terdapat macam-macam zat di dalamnya. Ada zat yang kemudian meningkatkan kolesterol, tetapi sesungguhnya juga ada zat yang bisa menetralkan atau menurunkan kolesterol. Ini ada kacang polong, Ya. ini ada kacang kedelai, ada kacang merah, ada tomat, ada bawang putih. Pertama kita lihat yang tiga ini dulu nih. Ini adalah keluarga kacang-kacangan. Jadi ada kacang polong, kacang kedelai, kacang merah. Nah, tiga jenis kacang ini kaya akan serat. Serat itu tadi, dia akan bisa menghambat penyerapan kolesterol. Itu satu. Jadi ketika Pak Yahya tadi makan dagingnya sampai 200 gram, ada kolesterol yang masuk. Nah, ketika pada saat itu juga ada serat yang Pak Yahya asup, maka kolesterol itu akan ditangkap, dibuang sebagian ke usus besar. Jadi tidak semua diserap ke dalam darah. Nah, kemudian juga ketika ada lemak yang masuk ke tubuhnya Pak Yahya, tentu akan diproduksi cairan empedu.
Nah, cairan empedu ini akan mencerna lemak yang masuk tadi. Ketika selesai mencerna, cairan empedu itu berubah wujud menjadi kolesterol. Karena cairan empedu itu dibentuk dari kolesterol. Iya. Ketika pada saat itu ada serat di ususnya Pak Yaya, maka kolesterol yang keluar dari cairan empedu akan diambil lagi. Nggak akan balik ke organ hati kita. Jadi akhirnya berkuranglah kolesterol yang akan kembali ke organ hati. Tidak akan membebani hati Iya, berlebihan. tidak akan membebani hati dan tidak akan ada dipindahkan ke pembuluh darah lagi oleh alat transport LDL yang biasanya suka memindahin kolesterol yang ada di hati ke pembuluh darah. Nah, jadi ini harusnya dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang tadi terdiri dari sumber kolesterol tersebut. Ya, bersamaan. Nah, kemudian kalau kita lihat kacang kedelai ini atau tempe itu punya keunggulan lagi di sini nih. Ada isoflavon. Isoflavon adalah fitokimia yang juga punya peran untuk metabolisme kolesterol. Di tomat ini nggak hanya vitamin C yang suka Pak Yaya konsumsi, tapi juga ada likopen. Likopen ini antioksidan kuat yang salah satu perannya juga adalah untuk metabolisme kolesterol itu tadi. Nah, dia akan aktif kalau dia dipanaskan. Nah, bawang putih kan sering dipakai untuk bumbu ya pemirsa ya. Tapi kadang-kadang bumbunya itu nggak dimakan ya kan, cuman buat ngerasain. Harusnya kan bawang putihnya juga ikut diasup karena di bawang putih ada alisin nama zatnya yang juga bisa memetabolisme karbohidrat. Komplit sudah. Ada sumber kolesterol, ada yang menetralkan kolesterol. Tapi tentu saja semua itu harus dikonsumsi dan diimbangkan dengan teknologi yang ada. Makin banyak cara atau strategi yang kita lakukan, makanan dikuatkan dengan teknologi laser, dikuatkan dengan olahraga dan sebagainya, tentu akan memberikan hasil yang maksimal. Saya ingin menambahkan bahwasanya kolesterol itu dia itu mengakibatkan kekentalan darah dan tidak diturunkan, apa yang terjadi? Nyumbatlah dia di otak, terjadi stroke. Dia baru di sini aja nyumbatnya udah nggak enak sampai ke punggung-punggung kan. Udah gitu kalau dia nyumbat di jantung ya terjadi serangan jantung. Di organ keperkasaan gangguan keperkasaan. Terjadi di ginjal gagal ginjal. Jadi yang kita takutkan itu bukan si kolesterolnya sendiri ansih, tetapi adalah komplikasi. Betul. Itu yang sampai sekarang saya selalu bilang sampai juga, tolong tetap gunakan teknologi, tapi juga jangan mentang-mentang gue udah punya teknologi, kemudian makanya tetap sembarangan. Benar. Jangan sampai terjadi penyumbatan. Kalaupun sudah ada penyumbatan, jangan sampai terjadi komplikasi. Mari lakukan pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi dengan menggunakan teknologi laser. Perlu penjelasan lebih detail? Saya dan Mas Panji, giliran kami sekarang. Setiap hari kita dihadapkan pada tantangan berat dalam pilihan-pilihan yang sulit untuk menjaga kualitas hidup. Tapi menurut saya Mas Panji, yang kita mesti kejar adalah titik keseimbangan. Betul, dan salah satu caranya adalah dengan melengkapi usaha kita untuk hidup sehat dengan memanfaatkan teknologi laser. Manfaat dari teknologi low level laser tuh ada beberapa. Misalnya, dia akan membantu untuk mengurangi kadar kolesterol yang tinggi, membantu mengurangi kadar gula yang tinggi dengan cara mengoptimalkan fungsi tubuh kita untuk menghasilkan energi. Makanya kenapa orang-orang yang memiliki kolesterol tinggi dan juga para penderita diabetes ini bisa memanfaatkan teknologi low level laser untuk membantu merubah hidupnya. Apalagi ada berbagai sinar laser yang warnanya berbeda, fungsinya ujung-ujungnya adalah mendatangkan kualitas kesehatan yang baik. Betul, karena semua berbicara mengenai kualitas darah yang baik. Jadi awalnya teknologi laser hadir dengan laser berwarna merah. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi dan juga penelitian, kini juga ada teknologi laser dengan menggunakan 3 warna, yaitu warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Warna merah fokus utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita. Yang biru untuk membantu mengurangi peradangan, membantu juga mengurangi tekanan darah yang tinggi. Dan yang warna kuning ini manfaatnya adalah untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, membantu merangsang produksi melatonin dan juga serotonin. Dan Anda sekarang bisa merasakan manfaat dari teknologi laser di rumah sambil beraktivitas dengan memanfaatkan dokter laser. Aduh, sesimpel di pergelangan tangan kiri ya Mas Panji? Betul. Jadi ketika Anda pemirsa di rumah menggunakan dokter laser pada pergelangan tangan kiri Anda, nantinya nih 10 titik warna lasernya ini akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Supaya nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser tersebut, dibawa ke organ jantung untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Kerjanya kompleks ya Mas ya, tapi penggunaannya hanya sesimpel 2 kali sehari.
hari dengan durasi 15-60 menit sekali pakai. Yang artinya nih pemirsa, Anda bisa memanfaatkan dokter laser bukan bagi hanya Anda sendiri saja loh. Ya, betul. Tapi juga bisa bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Senang. Jadi semuanya bisa menjadi lebih sehat dan pastinya juga lebih hemat. Ayo ambil handphone Anda, bisa difoto dulu nomor teleponnya, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Siapa yang tidurnya suka keganggu tengah malam? Siapa yang susah tidur? Siapa yang tidurnya pendek saja waktunya tapi bangun-bangun lemesnya minta ampun? Hati-hati, imun tubuh Anda bisa turun dan mengundang banyak penyakit, gampang sekali menggempur tubuh Anda ketika kurang tidur. Pak Yahya ini pemirsa, pengusaha, banyak sekali aktivitasnya dan pernah mengeluh juga kurang tidur sebelum menggunakan teknologi laser. Setelah pakai teknologi laser, tolong ceritakan gimana perasaannya ketika tidur dan bangun tidur. Kadang-kadang tidurnya masih kurang. Karena aktivitas yang tinggi dan kalau saya harus mengurus organisasi termasuk berkomunikasi dengan luar negeri yang perbedaan waktu, 12 jam dan sebagainya. Otomatis tidur saya kurang. Dengan bantuan teknologi tersebut dan pola makan yang baik, sehingga walaupun tidurnya secara teori kurang, tapi kualitasnya tetap. Ya, jadi kuantitatifnya Sehingga kurang. bangun pagi saya tetap sehat, segar. Mas Boy ya, banyak orang yang pakai teknologi laser bangun tidur tuh badannya lebih segar dan bugar. Pemirsa juga harus tahu ya, jangan menganggap enteng nggak bisa tidur tuh sebagai sesuatu hal yang biasa ya. Karena orang-orang yang kurang tidur itu yang pertama mudah terserang penyakit-penyakit degeneratif, penyakit penuaan, artritis ya. Yang kedua, moodnya turun naik. Ketiga, lebih mudah gemuk ya karena ngemil melulu sebagai kompensasi kurang tidur. Yang keempat adalah lebih mudah mengalami penyakit kanker karena imunitasnya tadi. Iya. Ya, jadi artinya si teknologi laser ini kan bisa membantu untuk tidur. Karena apa? Karena dia mengaktifkan hormon melatonin yang khususnya pada orang-orang yang mulai di atas 40 tahun itu sudah turun ya, diaktifkan kembali sehingga tidurnya menjadi lebih nyenyak. Pada saat itu hormon-hormon seperti endorfin, hormon kebahagiaan itu juga diproduksi. Dan setelah itu bangun pun kita menjadi lebih segar seperti yang dialami oleh Pak Yahya tadi. Teknologi laser ini membantu kualitas tidur Anda menjadi lebih baik. Mbak Rita akan berikan tips bagaimana untuk memaksimalkan pola hidup sehatnya lewat makanan. Silakan. Bagaimana ya caranya kita makan di luar rumah, di jamu ya kan, yang kita nggak bisa menghindari ada hidangan daging, ada hidangan yang menurut kita itu tinggi sekali kolesterolnya. Maka ada 3 tips yang bisa kita lakukan. Pertama adalah pastikan hidangan itu diseimbangkan dengan makanan sumber serat. Jadi kalau nggak ada ya kita pesan khusus begitu ya. Nah sumber serat itu bisa kita dapat dari mana? Yang pertama adalah dari protein nabati. Jadi kalau ada dagingnya ya harus ada sumber kacangnya gitu ya. Dan kacang-kacangnya yang tidak berlemak tentunya seperti yang tadi dijelaskan. Dan yang kedua serat itu bisa kita dapatkan dari olahan sayur. Sayur apa aja. Jadi pastikan kalau makan itu memang ada sayurnya gitu. Dan kemudian bisa juga serat itu kita peroleh dari buah. Nah buah pun bisa untuk penyeimbang ketika kita makan yang berlemak dan yang berkolesterol itu tadi. Tapi tidak hanya itu. Yang kedua juga kita harus imbangi dengan minumannya. Jadi kalau kita udah tahu kemudian makanannya kaya akan kolesterol, ya minumannya jangan yang manis-manis Pak Yahya. Ya, istri kan udah manis toh. Maka carilah minumannya yang air putih saja lebih baik karena kita sudah mendapatkan zat tertentu yang sulit diolah oleh tubuh kita. Jadi jangan dikuatkan lagi dengan zat yang sulit diolah lagi gitu ya. Nah yang terakhir, yang ketiga adalah pada makanan itu kan banyak yang punya nilai fungsional gitu ya. Yang punya fungsi lebih. Seperti misalnya kayak bawang putih atau kayak teh atau kemudian juga seperti tomat. Nah itu adalah makanan-makanan yang punya fungsi lebih. Seperti kemudian kedelai. Nah itu kita sertakan dalam makanan harian kita sehingga kita mendapatkan fungsi lebih. Nah itu kira-kira tipsnya Pak Yahya. Kalau misalnya tadi air putih, kemudian saya juga boleh nggak jus buah? Nah, jus buah boleh, tetapi ingat tidak boleh ada tambahan gula lagi karena buah sendiri sudah mengandung gula begitu. Jadi nggak perlu tambahan gula dari luar. Itu juga bisa kita tambahkan. Dan jangan air buah, tapi jus buah yang memang seratnya juga ikut di dalam sajian itu tadi.
teknologi lasernya dipakai, kemudian jangan lupa dibawa kalau keluar negeri. Kalau ketinggalan, dikirimkan lagi. Dan pemirsa di rumah juga harus menggunakan teknologi laser. Bagi yang belum menggunakan, ada baiknya gunakan teknologi laser. Mantap. Gitu ya. Saya ingin mengingatkan saja juga kepada pemirsa bahwa teknologi laser ini bukan hanya untuk menurunkan kolesterol saja. Teknologi laser khusus untuk pengentalan darah dan pembuluh darah yang kaku. Ya, artinya dia bisa dipakai untuk pencegahan. Ya, misalnya ya anak-anaknya Pak Yahya karena makannya begitu kan, jangan sampai kolesterolnya naik, dicegah dong. Betul, ya kan? betul. Atau mereka-mereka yang udah ngerokok jangan sampai si nikotin itu mengakibatkan kekentalan darah juga, ya kan? Dicegah dong, pencegahan. Pengobatan, nah kolesterolnya yang sudah tinggi tadi di atas 200 diturunkan. Ya. Pengobatan untuk mereka yang udah kena stroke misalnya, kena serangan jantung, jangan sampai ringnya nambah, stroke jangan sampai stroke-nya berulang. Dan bisa juga untuk rehabilitasi. Artinya apa? Kalau sudah kena stroke, jangan sampai pikun. Kalau sudah kena diabetes, jangan sampai kena gangren. Nah, itu semua bisa dibantu juga oleh teknologi laser. Jadi teknologi laser ini bisa digunakan untuk pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Karena kita ingin darah kita sehat dan kita menua dengan sehat dan hidupnya lebih berkualitas pada masa tua. Itu saja. Ih, keren, keren. Bukan hanya Pak Yahya Sunario saja yang menggunakan teknologi laser dan merasakan manfaatnya, tapi ada juga masyarakat kita yang ingin berbagi cerita tentang teknologi laser dalam penggunaannya sehari-hari. Mari kita dengar. Saya mengalami adanya suatu penyumbatan di bagian otak sebelah kiri saya. 11 hari saya dirawat di rumah sakit. Saya merasakan kondisi tubuh yang fit, bugar, energik, yang paling penting tensi yang terkontrol juga. Itu dia cerita mereka, satu lagi penguatan tentang penggunaan teknologi laser. Pak Yahya, apa target Bapak di tahun 2022 ini? Apa cita-cita dan harapan Bapak ketika sudah tampil lebih sehat, lebih bugar hari ini? Saya ingin berbuat lebih banyak untuk bangsa dan negara saya, bukan hanya untuk keluarga dan juga untuk perusahaan saya. Tapi karena Indonesia sedang dalam proses pemulihan ekonomi, supaya kita recover stronger. Nah, harus lebih kuat lagi. Amin. Jadi kita semuanya juga harus memiliki tubuh yang sehat. Betul. Supaya dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, kita bisa ikut menyehatkan bangsa. Betul, setuju sekali. Terima kasih Pak. Justru kita juga dikuatkan dengan kehadiran Pak Yahya di sini dan kami percaya obrolan ini pasti membawa berkat buat Bapak. Demikian juga buat pemirsa yang ada di rumah. Setiap hari kami sapa Anda, setiap waktu kami tidak bosan mengedukasi Anda. Kami mengingatkan gunakan teknologi laser yang ada di sekeliling Anda untuk kualitas darah dan pembuluh darah yang lebih baik. Karena dari situlah asal mulanya kehidupan yang berkualitas. Saya dan Mas Panji akan menjelaskannya lebih elaboratif untuk Anda sekarang. Teknologi laser untuk kualitas darah yang lebih baik sudah hadir cukup lama di Indonesia. Ya. Tinggal kita memilih alat kesehatannya saja ya Mas. Betul sekali. Jadi pastikan Anda memilih alat kesehatan yang tepat, yang terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser. Ini sebenarnya yang membuat Anda tenang, termasuk hubungan komunikasi yang terus terjalin setelah Anda membeli. Itu, kita kan sudah 11 tahun juga nih di Indonesia. Yang artinya kami memang memiliki komitmen untuk membantu supaya Anda dan juga keluarga bisa hidup lebih sehat. Oleh karena itulah kami terus mengembangkan mengenai teknologi laser untuk kesehatan darah supaya bisa membantu memudahkan hidup Anda dan juga keluarga. Oleh karena itu juga kenapa ketika Anda sudah memiliki dokter laser, Anda juga akan dilengkapi dengan namanya garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan bahkan nih pemirsa, kalau Anda memiliki pertanyaan mengenai kesehatan, kami punya tim dokter yang siap membantu Anda. Kalau mau dapatkan dokter laser juga tidak sulit karena ada official store yang terkemuka, yang tersebar di berbagai marketplace di Indonesia. Betul, jadi pastikan ketika Anda mencari dokter laser di marketplace yang terkemuka di Indonesia, Anda mencari official store Gogomall. Atau untuk lebih mudahnya, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera dan juga mengunjungi website resmi kami. Sehingga Anda dan keluarga bisa mendapatkan alat kesehatan yang terbaik untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan juga keluarga. Dokter laser.